Halo, selamat datang di channel YouTube Juragan Mart. Apakah Anda sedang mencari tips memilih nama domain yang bagus? Jika ya, maka Anda beruntung menemukan video ini. Video ini akan membahas faktor-faktor yang harus Anda perhatikan pada saat akan menentukan nama sebuah domain. Simak terus ya sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Yang pertama, pilih domain IMD atau domain brandable. Secara umum, domain itu terbagi menjadi dua, yaitu nama domain IMD dan nama domain brandable. IMD itu adalah singkatan dari Exact Match Domain, yang berarti sebuah domain yang dibuat menggunakan kata kunci tertarget untuk mendapatkan tempat di halaman pertama mesin pencari. Ini adalah salah satu teknik yang sering digunakan pakar SEO untuk mendapatkan posisi teratas di mesin pencari. Contoh domainnya seperti jualseragamstmurah.com, grosirSeragamSekolahSD.com, dan lain sebagainya. Sedangkan nama domain brandable itu adalah nama domain yang lebih mengutamakan merek atau brand ketimbang kata kunci. Contohnya seperti youtube.com, facebook.com, juraganmart.com, dan lain sebagainya. Namun antara nama domain IMD atau brandable, mana kira-kira yang lebih bagus? Nama domain IMD maupun brandable sebenarnya sama saja. Tapi menurut saya pribadi lebih baik menggunakan nama domain brandable daripada menggunakan nama domain IMD. Ini menurut saya pribadi loh ya. Mengapa? Karena nama brandable akan memudahkan kita untuk membangun image perusahaan kita. Dan jika Anda masih ingin memilih domain IMD atas dasar SEO-nya bagus, ya silahkan saja. Tapi ingat, algoritma Google selalu berubah. Aturan SEO pun juga selalu berubah. Saya akan coba bahas SEO ini di lain kesempatan ya. Oke. Nah, saat ini kita akan bahas satu persatu ya. Anggap saja Anda ingin menggunakan nama domain IMD. Maka, gunakan domain yang mengandung kata kunci domain di dalamnya. Contohnya, jika Anda berjualan buku pelajaran SD, maka Anda bisa memilih nama-nama seperti jualbukupelajarансd.com atau grosirbukusd.com. Tinggal disesuaikan saja ya dengan barang dagangan Anda. Sebaliknya, jika Anda ingin menggunakan domain brandable, Anda bisa menggunakan nama unik yang kreatif dan mudah diingat. Contohnya, juraganmart.com. Nama ini saya pilih karena unik, kreatif, dan mudah diingat. Yang kedua, hindari penggunaan angka maupun karakter unik lainnya. Sebaiknya hindari penggunaan angka maupun karakter unik lainnya. Sebisa mungkin, jangan menggunakan angka maupun karakter unik lainnya di nama domain Anda. Penggunaan karakter unik seperti tanda strip bisa membuat domain Anda menjadi lebih ribet. Bayangkan jika YouTube memiliki tanda hubung di antara kata you dan tube, sehingga menjadi YouTube. Belum tentu mereka bisa menjadi seterkenal sekarang. Intinya, menggunakan angka maupun karakter unik lainnya pada domain Anda dapat membuat nama domain Anda menjadi ribet. Yang ketiga, research. Dalam memilih nama domain, pastikan bahwa nama domain Anda belum memiliki trademark, copyright, atau digunakan oleh perusahaan lainnya. Jika Anda menggunakan nama yang sudah di trademark, copyright, dan digunakan oleh perusahaan lain, Anda bisa saja terkena masalah legal. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk melakukan research sebelum memilih sebuah nama domain.
Sebelum Anda memilih domain, Anda harus mengecek dulu apakah nama yang Anda inginkan masih tersedia atau tidak. Anda tidak perlu khawatir karena setiap penyedia layanan domain biasanya sudah menyiapkan tools atau alat untuk mengecek apakah domain yang Anda inginkan masih tersedia atau tidak. Yang keempat, cek apakah nama domain Anda tersedia di sosial media. Sebelum Anda memilih nama domain tertentu, coba cek dulu apakah nama itu tersedia di situs media sosial, serta apakah ada merek dagang yang sudah terdaftar untuk nama tersebut atau belum. Untuk membangun merek Anda, ada baiknya Anda memiliki nama yang sama antara domain dan sosial media Anda. Ini membantu membangun branding dan memudahkan pengunjung atau pelanggan untuk menemukan Anda di web. Selain itu, untuk menghindari masalah hukum, Anda juga harus menjauh dari nama-nama yang sudah memiliki trademark atau merek dagang tertentu. Yang kelima, yang terakhir, gunakan extension domain yang tepat. Extension adalah akhiran yang ada pada domain seperti .com atau .net di akhiran alamat website. Sampai saat ini, ekstensi .com adalah ekstensi yang paling populer. Akan tetapi, mendapatkan nama yang bagus dan mudah diingat dengan domain .com memang lebih sulit karena ekstensi ini sudah ada sejak lama. Namun tenang, saat ini sudah ada banyak generic top level domain seperti .photography, .guru, atau .id. Mungkin extension seperti ini dapat membantu Anda mendapatkan nama domain yang lebih pendek dan relevan dengan bisnis Anda. Berikut ini adalah beberapa ekstensi yang sering digunakan lengkap dengan fungsinya. Yang pertama ada .com. Biasanya digunakan untuk perusahaan, website komersial, ataupun komunitas. Ini biasanya yang paling populer. Yang kedua ada .info. Biasanya digunakan untuk website-website yang bersifat informatif. Yang ketiga ada .net. Biasanya digunakan untuk website yang membahas atau menyediakan hal-hal teknis atau infrastruktur internet. Selanjutnya ada .org. Biasanya digunakan untuk website organisasi non-komersial dan non-profit. Selanjutnya ada .biz. Biasanya digunakan untuk website bisnis dan komersial, seperti misalnya website-website e-commerce. Kemudian ada .me. Biasanya digunakan untuk website personal, blog, atau resume. Nah, meskipun telah tersedia banyak extension domain, saran saya sebisa mungkin cari domain yang berekstensi .com terlebih dahulu. Mengapa? Karena ekstensi inilah yang paling familiar di pikiran orang-orang Indonesia, termasuk mungkin juga calon-calon pelanggan Anda. Nah, seperti itulah sedikit penjelasan mengenai tips memilih nama domain yang bagus. Kalau Anda mempunyai pertanyaan atau pandangan lain seputar masalah ini, Anda bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia bisnis. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share agar teman-teman lain bisa mendapatkan informasi ini juga ya. Oke, see you di video selanjutnya. Terima kasih.